Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap ceria ya. Senang sekali Ibu Yeni bisa kembali memberikan layanan klasikal bimbingan konseling untuk kalian. Anak-anak, media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk semua orang, tidak terkecuali untuk para remaja seperti kalian. Namun, media sosial yang tidak tepat menggunakannya bisa memberikan dampak negatif loh. Nah, di sini Ibu akan menjabarkan apa saja sih bentuk-bentuk atau aktivitas penggunaan media sosial yang meresahkan dan bagaimana tips menggunakan media sosial secara bijak. Ikuti terus ya penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, ada 4 bentuk aktivitas penggunaan media sosial yang meresahkan dan sering dilakukan oleh para remaja. Contohnya, yang pertama adalah cybersex. Cybersex itu adalah penyimpangan seksual yang dilakukan secara online. Contohnya adalah prostitusi online atau pedofilia online yang saat ini sering kita dengarkan beritanya di media massa. Kemudian yang kedua adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah membuli secara online. Ketika seseorang nggak suka dengan orang lain, kemudian dia memberikan komentar negatif, itu ternyata memberikan dampak yang sangat kurang baik untuk psikologis si penerima komen tersebut. Bahkan baru-baru ini ya nak, artis Korea ada yang mengakhiri hidupnya hanya karena merasa depresi karena tertekan atas komentar para netizen. Kemudian yang ketiga, bentuk atau aktivitas media sosial, penggunaan media sosial yang meresahkan adalah perekrutan terorisme. Dan yang terakhir, aktivitas penggunaan media sosial yang meresahkan adalah melakukan bunuh diri secara live atau melakukan penyimpangan seksual secara live. Wah, ini sangat berbahaya sekali dan sangat tidak baik dicontoh oleh para remaja. Lalu, apa sih Bu? Bagaimana sih tips menggunakan media sosial dengan bijak? Nah, di sini Ibu akan membagikan beberapa tips menggunakan media sosial dengan bijak untuk kalian semua. Jadi, tips untuk menggunakan media sosial dengan bijak yang pertama adalah tidak membagikan informasi pribadi ke orang lain. Jadi kalau bisa kalian itu membagikan informasi yang sifatnya gembira tapi bukan informasi pribadi. Dan tentukan juga siapa sih orang yang berhak bisa melihat informasi yang kalian berikan. Jangan sampai kalian membagikan informasi yang justru bisa merugikan diri kalian sendiri atau bisa membuka peluang orang lain untuk melakukan kejahatan. Tips yang kedua, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu pilih-pilih teman. Mulai sekarang, saring teman-teman yang layak untuk menjadi teman Anda. Media sosial yang lagi hit saat ini adalah Instagram dan Facebook. Jadi mulai sekarang kalian benar-benar memfollow orang-orang yang kenal dengan kalian. Atau kalian bisa membuka pertemanan bagi orang-orang yang benar-benar kalian kenal. Jangan sampai kalian membuka peluang untuk orang yang tidak dikenal bisa masuk ke dalam media sosial kalian. Oke, selanjutnya adalah hindari akun-akun negatif. Sekarang ini banyak sekali akun-akun bodong atau akun-akun fake, palsu yang beredar di Instagram maupun Facebook atau Twitter ataupun media sosial lainnya. Jadi kalian harus benar-benar teliti ya, jangan sampai kalian berteman atau memfollow akun-akun yang justru negatif dan sangat tidak bagus untuk diri kalian. Tips yang keempat, cara menggunakan media sosial dengan bijak adalah periksa kembali sebelum kalian membagikan konten. Nah, jangan sampai baru-baru ini terjadi ya sama artis kita, tidak perlu disebutkan namanya, tapi yang jelas ini menjadi contoh buat kalian semua para remaja untuk betul-betul teliti ketika kalian ingin membagikan sesuatu, ingin men-share konten ke orang lain, itu harus benar-benar diperhatikan. Kira-kira ada dampak negatifnya nggak ya untuk diri kalian ataupun untuk orang lain. Jadi benar-benar harus teliti sebelum membagikan konten. Anak-anak, kadang kita suka lupa waktu ya ketika menggunakan media sosial. Nah, tips kelima yang bisa dilakukan untuk menggunakan media sosial dengan bijak adalah mengatur waktu menggunakan media sosial. Jangan sampai waktu kita habis terbuang sia-sia untuk menggunakan media sosial yang nggak ada gunanya. Jadi mulai sekarang alokasikan waktu yang pas, yang tepat untuk kalian bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Tips
Yang keenam, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu gunakan media sosial sebagai sarana pengembangan diri. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mengeksplorasi diri kalian melalui media sosial. Contohnya, kalian punya hobi atau bakat terpendam, kalian bisa salurkan melalui media sosial. Nah, jadi ini ada sisi positif yang bisa kalian dapatkan dari penggunaan media sosial. Ya anak-anak, itulah tadi beberapa tips bagaimana caranya menggunakan media sosial dengan bijak. Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian cerna dan bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati dalam menggunakan media sosial. Selalu ingat pesan Ibu untuk mengulas kembali, membaca kembali apa konten atau postingan yang ingin kalian berikan ke orang lain, dan pastikan betul siapa saja yang menyaksikan atau membaca postingan kalian. Hati-hati dalam menggunakan media sosial. Oke, anak-anak semuanya tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.